Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Juni Eka Putri dengan NPM C1 Nah, di sini kita akan membahas mengenai akuntansi sewa. Sebelumnya, sewa itu apa sih? Sewa itu adalah perjanjian antara leasing atau penyewa dengan lessor atau pemberi sewa, di mana leasing diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang telah disepakati atau diperolehnya. Hak tersebut leasing diharuskan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Nah, perjanjian sewa ini memungkinkan aset tersebut menjadi milik leasing atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewanya. Nah, istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha atau leasing. Lihat dari jenis-jenis sewa itu ada dua jenis sewa. Yang pertama itu ada sewa operasi atau operating leasing, atau yang kedua itu ada sewa pembiayaan atau financial leasing. Nah, untuk perbedaan antara kedua sewa ini adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan satu aset, terlepas apakah hak milik itu pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Nah, sedangkan pada sewa operasional, pengalihan risiko dan manfaat tersebut tidak perlu terjadi. Diinginkan bahwa pengalihan risiko manfaat itu harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan, sehingga tidak adanya pengalihan kepada sebelum tentu merupakan sewa operasional. Jadi pendekatannya itu bukan pada bentuk kontrak melainkan substansi transaksi. Nah, dalam bahasa mudahnya, sewa operasi itu merupakan seperti kita menyewa kontrakan, sewa kosan, atau seperti kita pada umumnya. Nah, Pak, kalau untuk sewa pembiayaan itu seperti kita membeli mobil secara kredit, membeli rumah secara KPR sebagai pembiayaan, karena kita membayar angsuran tiap bulannya. Pada akhir periode nanti aset tersebut akan menjadi milik kita. Sewa pembiayaan itu seperti kredit motor, kredit laptop, dan sebagainya. Sewa pembiayaan yang pertama itu perlu dicatat dahulu. Kriteria ini jika salah satu telah terpenuhi, maka dia sudah termasuk ke dalam sewa pembiayaan. Apalagi dua, jika salah satu sudah termasuk. Jadi kalau memang dia memenuhi keseluruhan, maka itu sudah jelas termasuk dalam sewa pembiayaan. Nah, yang pertama itu kriterianya itu perjanjian sewa menyatakan adanya pengalihan kepemilikan aset kepada leasing pada akhir masa sewa. Nah, untuk yang kedua itu leasing memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu pada masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Nah, yang keempat pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembiayaan sewa minimum secara substansi ini mendekati nilai wajar aset sewanya. Nah, untuk yang kelima itu aset sewa bersifat khusus dan hanya leasing yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi secara material. Nah, kita masuk ke akuntansi sewa untuk leasing dari sewa pembiayaan. Nah, untuk pengakuan aset dan liabilitasnya pada sewa pembiayaan, leasing mengakui aset dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Nah, nilai aset dan liabilitas tersebut diakui pada nilai yang sama kecuali jika terdapat uang muka atau uang sewa, maka liabilitas diakui setelah dikurangi uang muka. Nah, sebagai contoh ininya itu jika nilai wajar adalah 17 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimal adalah 90 juta, maka jurnal yang dicatat isi pada awal masa sewa itu adalah aset sewa pembiayaan itu didebit sebesar 97 juta dan liabilitas sewa pembiayaan itu dikredit sebesar 7 juta. Jika nilai wajar aset adalah 97 juta, maka leasing membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnal aset sewa pembiayaan didebit sebesar 90 juta dan untuk muka
muka sewa di kredit sebesar 10 juta dan liabilitas sewa pembiayaan kredit sebesar 7 juta. Lalu untuk ke tingkat diskonto nilai kini dari pembiayaan sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implementasinya. Jika leasing tidak mengetahui atau tidak praktis menghitung bunga inflasi, maka digunakan tingkat bunga intelektual. Tingkat bunga implementasi mengacu kepada tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menghitung pembiayaan sewa. Sementara tingkat bunga incremental adalah tingkat bunga yang dikenal pada leasing atau sewa yang sejenis atau seandainya aset dibeli dengan sumber pendanaan lain. Lalu untuk dinilai residu, itu aset sewa biasanya memiliki nilai residu. Nilai yang pasti aset sewa biasanya memiliki nilai residu. Nah, untuk nilai residu tersebut ada yang dijamin dan ada yang tidak dijamin. Jika nilai residu itu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembiayaan sewa minimum, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibandingkan dengan tidak dijamin. Apabila nilai residu dijamin oleh leasing atau pada akhir masa sewa, nilai wajar aset lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, maka leasing mengakui kerugian atau harus membayar kepada lessor sebesar selisih nilai wajar atau nilai yang dijamin tersebut. Nah, jika sebaliknya, maka dapat mengakui keuntungan apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan tersebut. Lalu itu ada pembiayaan langsung awal. Biaya langsung awal itu adalah biaya-biaya incremental yang dapat didistribusikan secara langsung dengan negosiasi dengan pengaturan sewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan leasing dalam sewa pembiayaan ditambah ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Nah, lalu kita masuk ke sewa operasi. Sewa operasi itu adalah pengakuan beban yang mana perlakuan akuntansinya itu untuk sewa operasi sangat sederhana, karena leasing hanya perlu mengakui beban atas pembayaran sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lainnya dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati. Penggunaan dikategorikan sebagai aset operasi, maka PT MISI membuat jurnal pada tiap tanggal pembayaran sewa. Nah, untuk jurnal itu adalah beban sewa di debit dan kasnya itu di kredit. Contohnya itu juga untuk sewa operasi itu biasanya seperti waktu kita sewa kosan. Nah, untuk yang menyewa kosan itu mencatatnya itu adalah beban sewa di debit sebesar pembayaran kosnya, dan di kredit itu berupa kas karena kredit pasti berkurang, dan beban itu kita akui karena kita sudah merasakan manfaatnya. Jika lalu ada lagi untuk akuntansi sewa bagi lessor memiliki dari sewa pembiayaan. Nah, pengakuan piutang dalam sewa pembiayaan pada awal masa leasing mengakui piutang sewa sebesar nilai investasi bersih, yaitu investasi kotor yang direkonstruksikan dengan tingkat bunga inflasi. Investasi kotor adalah pembayaran sewa minimum yang akan diterima lessor berdasarkan sewa pembiayaan ditambah nilai residu jika ada. Nah, nilai residu jika ada aja itu investasi bersih oleh lessor pada awal masa sewa adalah sebagai nilai kini dan jumlah pembayaran sewa minimum yang diterima ditambah dengan nilai residu. Jika nilai residunya itu adalah yang mengakui piutang sewa, Komalis juga menghentikan pengakuan aset sewa karena semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah dialihkan kepada leasing. Nilai piutang yang diakui biasanya sama dengan nilai aset yang dihentikan pengakuannya itu, kecuali jika terdapat uang muka atas sewa tersebut, maka piutang yang diakui setelah dikurangi uang muka titik sebagai nilai ilustrasi. Nah, nilai wajar aset pada awal masa sewa itu adalah 100 juta yang sama dengan nilai investasi bersih. Nah, jurnalnya itu dicatat oleh store atau adalah piutang sewa pembiayaan itu di debit sebesar 100 juta dan aset itu dikreditkan sebesar 100 juta. Jika leasing membayar uang muka sewa sebesar 10 juta, maka jurnal yang dicatat lessor adalah piutang sewa pembiayaan di debit sebesar 90 juta dan sewa diterima dibuka sebesar 100 juta. Aset kredit itu sebagai juta. Dari pembahasan kita mengenai akun sewa yang mana kita
ketahui tadi poinnya, sewa itu adalah suatu perjanjian yang pastinya adanya lessor dan leasing. Untuk leasing itu adalah penyewa dan lessor itu adalah yang memberi sewa, di mana per tersebut harus memiliki kesepakatan, dan leasing diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset yang dimiliki lessor pada periode yang telah mereka sepakatin. Nah, artinya nanti ada kemungkinan kalau untuk sewa pembiayaan akan ada kemungkinan dari untuk memiliki aset yang telah disewakan oleh lessor. Namun jika tadi sewanya sewa operasi, maka sampai kapannya selama apapun itu, maka tetap itu tidak akan menjadi hak milik dari leasing. Namun jika dia memiliki kriteria yang ada sudah disebutkan tersebut penjanjian sewa menyatakan adanya pengalian. Nah, maksudnya adanya pengalian itu seperti tadi di perjanjian sewa itu telah disepakati bahwanya nanti setelah selesainya sewa menyewa, nanti barang atau aset itu dimiliki oleh lessor untuk menjadi milik leasing. Nah, untuk yang kriteria kedua tadi kan ada leasing memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Jadi kita memiliki opsi, diberikan opsi apakah kita akan dibeli aset tersebut atau tidak. Nah, yang ketiga itu juga ada kriterianya. Masa sewa mencakupi sebagian besar umur ekonomis. Misalnya kita menyewa suatu ruko. Nah enggak deh, kita menyewa suatu kendaraan. Nah, kita harus terus umur manfaat dari kendaraan itu adalah 10 tahun, sedangkan kita menyewa itu 9 tahun. Otomatis itu termasuk ke sewa pembiayaan karena kita menyewa sudah setengah dari umur ekonomis dari aset tersebut. Nah, kurang lebih itu tadi pembahasan yang kita mengenai sewa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.